Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi pada pelajaran kimia. Namun, kita belajar kali ini melalui daring. Hari ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa kimia. Tata nama senyawa dibagi menjadi dua, yaitu senyawa biner dan senyawa poliatomik. Senyawa biner dibagi lagi menjadi dua, yaitu senyawa biner yang tersusun atas unsur logam dan non-logam. Bi artinya dua, yaitu terdiri dari dua unsur, yaitu yang unsur pertama adalah unsur non-logam, yang kedua adalah unsur non-logam. Senyawa biner yang kedua adalah senyawa yang terdiri dari unsur non-logam dan unsur non-logam. Jadi sama-sama dua unsur, artinya ini biner dua. Kemudian senyawa poliatomik. Poliatomik, senyawa yang dibentuk oleh lebih dari dua atom yang berbeda. Jadi ada perbedaan di sini biner, artinya dua atom. Di sini yang di bawah poliatomik berarti lebih dari dua atom. Kita akan bahas satu persatu untuk tata nama senyawa. Yang pertama adalah tata nama senyawa biner yang tersusun atas unsur logam dan non-logam. Suatu senyawa dapat tersusun atas dua atau lebih unsur kimia. Senyawa yang tersusun atas dua unsur kimia disebut senyawa biner. Berikut tata nama senyawa biner yang tersusun atas unsur logam dan unsur non-logam. Jadi jenisnya berbeda. Ada aturannya, yang A yaitu tulis nama logam tanpa modifikasi dan diikuti dengan penulisan nama unsur non-logam melalui pencantuman akhiran ida. Berikut rumusnya untuk memberi nama. Kalian tulis dulu nama unsur logam, ditambah dengan nama unsur non-logam, ditambah dengan ida. Yang B, unsur yang menyusun senyawa tidak berpengaruh pada penamaan senyawa. Jumlahnya jadi tidak pengaruh. Misal ada Na-nya ada angka 3, SO4, ada angka 4, itu tidak pengaruh pada penamaan. Berikut nama-nama kation dan anion yang sering Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Kationnya Na+, berarti namanya natrium. K+, kalium, dan seterusnya. Anion yang negatif ya, yang bermuatan negatif, H-, hidrida namanya. O2 namanya oksida, ini akhirannya ida. Perhatikan contoh. KCl, maka diberi namanya kalium klorida. Ditulis dulu nama unsur logamnya atau yang bermuatan positif. Kemudian unsur yang bermuatan negatif, ini Cl-, diikuti akhiran ida. Yang kedua adalah tata nama senyawa biner yang tersusun atas unsur non-logam dan non-logam. Jadi, ini sejenis, sama-sama non-logam. Senyawa biner dari non-logam dan non-logam disebut dengan senyawa kovalen biner. Cara penamaan senyawa kovalen biner adalah sama seperti senyawa ion, diberi akhiran ida. Jika pasangan unsur hanya membentuk satu jenis senyawa, maka angka atau indeksnya tidak berpengaruh. Contoh,
hidrogen klorida. Beberapa pasang unsur dapat pula membentuk lebih dari satu senyawa biner. Penamaan senyawa harus disebutkan jumlah atom atau angkanya dalam bahasa Yunani. Ini angka dalam bahasa Yunani. Jadi, 1 itu mono, 2 itu di, 3 tri. Dan untuk senyawa yang terdiri dari unsur non-logam, sama-sama non-logam, maka angka di bawah ini indeksnya berpengaruh pada penamaan. Berbeda dengan unsur yang sama-sama, yang tidak sama, yaitu hidrogen. Satu adalah unsur logam, yang satu adalah non-logam. Tapi kalau ini, karbon itu non-logam, oksigen itu non-logam, maka disebut karbon monoksida. Karbonnya 1, karena dia di unsur pertama, maka 1 tidak perlu disebutkan tadi. Tapi karena oksigen di unsur kedua letaknya, 1 perlu disebutkan. Karbon monoksida. CO2. Karbon dioksida, artinya oksigennya 2. Dinitrogen trioksida. 2, 3. Tri. Menggunakan angka 3. Dan seterusnya. Yang ketiga adalah tata nama senyawa poliatom. Senyawa poliatom dibentuk oleh lebih dari 2 atom yang berbeda. Pada umumnya, senyawa ini dibentuk oleh ion-ion poliatomik. Ion-ion poliatomik itu tersendiri adalah ion-ion yang terdiri atas 2 atom atau lebih yang terikat bersama. Umumnya dijumpai tersusun atas unsur-unsur non-logam. Sejumlah ion poliatomik terdapat pada tabel berikut ini. Lihat, NH4. Ionnya plus nih. Namanya amonium. OH- namanya hidroksida. Cn- sianida, sampai seterusnya. Untuk yang bermuatan negatif, CO32- namanya karbonat. HCO3- namanya hidrogen karbonat. Atau nama lainnya bikarbonat, dan seterusnya. Ada beberapa aturan untuk memberi nama. Yang A, anion poliatomik umumnya lebih banyak dibandingkan kation poliatomik. Suatu kation poliatomik yang umum dijumpai adalah NH4+. Yang B, hanya sedikit anion poliatomik yang memiliki nama dengan akhiran ida. Hanya OH-, yaitu hidroksida. Cn-, ini minnya di atas ya. Ion sianida. Sedangkan yang lainnya lebih banyak berakhiran it dan at. Dan ada juga berawalan hipo dan per. Yang C, anion beroksigen diberi akhiran at untuk atom oksigen yang banyak. Jadi kalau oksigennya lebih banyak, akhirannya at. Dan it untuk atom yang oksigennya lebih sedikit. Contohnya, di sini ada Na2SO4. Bawahnya Na2SO3. Kalau 4, kan dia O-nya lebih banyak, maka akhirannya at.
Yang 3 diberi akhiran "id". Jadi yang oksigennya lebih banyak, akhirannya oksigennya lebih sedikit, "id". Seperti ini, kalium fosfat, id. Yang D aturannya adalah senyawa ion poliatomik ada gabungan nama kation, nama anion, dan angka indeks tidak disebutkan. Jadi tidak ada mono, di untuk poliatomik, tidak ada itu. Senyawa ion bersifat netral, jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Contoh senyawa ion poliatomik adalah K dengan OH, namanya kalium hidroksida. Senyawa ion poliatomik dari Mg 2+ dan NO3- yaitu menjadi Mg NO3 2, yaitu magnesium nitrat. Dan ada beberapa contoh di bawah, bisa kalian pelajari. Sekian materi kimia untuk tata nama senyawa kimia. Terima kasih atas perhatiannya.